Bapak Amin. Ibu, selamat tahun baru, silahkan duduk. Hari ini kita akan merenungkan satu ayat yang menarik sekali Bapak Ibu, menarik sekali. Jadi waktu saya dikasih Tuhan ayat ini saya juga terkejut karena saya nggak ngerti sebenarnya. Tapi Tuhan ajarin bagus sekali. Jadi Bapak Ibu mari kita renungkan sama-sama yuk pesan Tuhan hari ini. Boleh Ci Oldiria, thank you Ci, makasih. Udah gua on, udah? Sip. Bapak Ibu mari kita baca ya. Yesaya 66 saya akan bacakan. Bapak Ibu silahkan lihat di layar. Sama seperti langit dan yang baru dan bumi yang baru yang akan kuciptakan itu akan pemanen di hadapanku. Jadi Tuhan bilang aku akan menciptakan langit baru, bumi baru dan akan pemanen. Enggak kayak bumi dan langit sekarang ya yang akan hilang. Enggak, ini yang kali ini pemanen. Sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu akan pemanen di hadapanku. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal pemanen. Dan itu akan terjadi dari bulan ke bulan, dari sabat ke sabat. Semua umat manusia akan datang untuk menyembah di hadapanku. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah melawan aku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Jadi Bapak Ibu ini kalimat kelihatannya sederhana sekali. Tetapi kalau Bapak Ibu lihat yang sebenarnya terjemahannya banyak yang gak tepat. Jadi saya akan kasih lihat Bapak Ibu sebenarnya kalimatnya seperti apa. Kita mulai dulu ya. Yang pertama ini kata keturunan. Perhatikan Bapak Ibu kata keturunan ya. Sebenarnya kata keturunan ini bukan keturunan. Ini kata yang dia pakai adalah benih. Benih. Sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu pemanen, nanti akan pemanen di hadapanku. Demikianlah benihmu dan namamu akan pemanen. Jadi Bapak Ibu bagaimana caranya saya bisa punya benih yang akan pemanen? Saya menikah dan kita gak punya anak gitu loh. Terus gimana caranya saya akan punya benih yang pemanen? Jadi kalimat ini tanda tanya di sini. Dan itu akan terjadi dari bulan ke bulan, dari sabat-sabat. Terus yang aneh lagi, semua umat manusia akan datang untuk melayaniku, bukan menyembah. Bapak Ibu, jadi kalau baca kata Alkitab menyembah Tuhan, itu artinya sebenarnya melayani Tuhan. Kata menyembah itu yang dipakai itu kata melayani sebenarnya. Maka umat manusia akan menyembahku, itu bukan menyembah. Maka umat manusia akan melayaniku. Jadi Bapak Ibu, ini kalimat rahasia yang kedua. Kata melayani. Semua umat melayani. Kristen, non-Kristen, Hindu, Buddha, Muslim akan melayani Tuhan Yesus. Nah ini yang jadi aneh. Mereka akan keluar dan mereka akan memandangi bangkai orang-orang yang melawan aku. Di situ ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Ini juga aneh. Masa di situ ada ulat dan ada api gitu ya. Tapi ada bangkai juga. Ini kalimat semuanya misteri. Bapak Ibu mesti ingat bahwa ini yang mengatakannya adalah Yesaya, Nabi. Dan dia menyampaikannya selalu misterius gitu ya. Nah Bapak Ibu mari kita lihat satu-satu. Bagus sekali ini. Nah kita belajar dulu. Kata benihmu dan namamu. Benih siapa yang bisa pemanen? Nama siapa yang bisa pemanen? Nama yang bisa pemanen jelas nama Tuhan Yesus doang gitu ya Bapak Ibu. Jadi benih yang akan pemanen dan nama yang akan pemanen itu maksudnya maunya itu harus huruf besar. Jadi Bapak Ibu ini mestinya Tuhan Yesus. Benih Tuhan Yesus dan nama Tuhan Yesus itu doang yang bisa pemanen. Jadi kita ngerti nih, sekarang kata benih dan kata nama itu Tuhan Yesus. Jadi kita bisa gantilah munya jadi besar kayak begini ya, gampang jadinya. Nah, Bapak Ibu yang jadi pertanyaan adalah kenapa benih Tuhan Yesus bisa jadi pemanen? Bapak Ibu saya senang loh di sini semuanya pengurus gereja. Saya senang sekali kalau datang ke Mount Hermon. Karena yang dengar sejujurnya gak banyak. Gak banyak dan lagian semuanya kenal Alkitab, semuanya pengurus. Jadi saya senang loh kalau ibadah jam segini nih. Senang yang datang tuh bener-bener cakep gitu. Yang dengerinnya asik semuanya. Jadi Bapak Ibu sekarang kita diskusin sebentar sama teman kita. Kenapa benih Tuhan Yesus bisa pemanen? Kasih tahu dulu sebanyak. Yuk silakan. Jangan lama-lama. Kak ayo bang berdua temenin dulu ini wanita cantik ini temenin dulu. Ya, kenapa benih Tuhan Yesus bisa pemanen? Sebentar aja 20 detik aja jangan lama-lama. Kenapa? Kak Anita kenapa? Kak Anita udah ketemu jawabannya tuh. Kenapa benih Tuhan Yesus bisa pemanen Kak Anita? Kenapa? Ya ini misterinya justru. Kenapa dibilang benih Tuhan Yesus tuh bisa pemanen? Itu kalimat rahasia di ayat ini soalnya. Kenapa Kak? Kau deal ya? Cici, aku mesti panggil dia Cici. Karena kenapa? Karena Tuhan berkuasa. Bagus tuh. Bapak Ibu, jadi kita nih punya banyak persepsi yang beda-beda. Jadi kalau khotbah nanti jadi lain-lain deh ini dah kalau masing-masing khotbah. Bapak Ibu, benih yang pemanen itu ternyata maksudnya begini loh. Benih Tuhan Yesus yang pemanen. Tuhan bilang begini, setiap orang yang lahir dari Allah
itu nggak akan berbuat dosa lagi. Karena di dalamnya ada benih ilahi. Jadi Bapak Ibu, kalau Bang Karel dikasih benih ilahi, maka Bang Karel mau dosa nggak bisa. Karena di dalamnya ada benih ilahi. Itulah yang benih pemanen. Benih ilahi. Jadi kalau saya dimasukin benih ilahi, maka saya tadinya dosa ini, saya nggak bisa lagi. Saya nggak mau lagi. Bapak Ibu lihat kalimatnya. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan dia nggak bisa lagi berbuat dosa. Karena dia lahir dari Allah. Jadi Bapak Ibu, benih ilahi yang pertama kita tahu. Benih pemanen itu sekali masuk nggak bakal bikin saya berdosa. Malah bikin saya sembuh dari kedagingan saya. Itu benih yang ilahi. Benih pemanen. Jadi Bapak Ibu, benih ilahi. Ini yang ngomong nih 1 Yohanes 3, benih ilahi. Lalu kita lihat apa yang dikatakan Rasul Petrus. Petrus ngomong gini, kamu tuh ya Yakob, kamu tuh telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana Yakob. Kamu itu dilahirkan dari benih yang kekal, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi Bapak Ibu, kalau saya dapat benih ilahi berupa firman Allah, firman itu masuk ke dalam, maka saya tidak bisa lagi berdosa. Itu baru namanya benih ilahi. Kalau benih itu masuk ke dalam, kemudian nggak bisa masuk, nyangkut, maka saya tetap kedagingan. Saya tetap dosa. Jadi Bapak Ibu, ini yang Tuhan bilang, maka benihmu akan pemanen Tuhan Yesus, karena anak-anakmu semua tidak bisa bikin dosa. Dan anak-anakmu itu akan pemanen, benihmu itu akan pemanen. Jadi Bapak Ibu, yang kita dambakan adalah jemaat kita semua di sini dapat benih ilahi. Kalau dia dapat benih ilahi, maka dia keluar dari sini nggak mampu lagi dosa. Nggak mau lagi. Kemarin saya ketemu anak muda yang lucu banget. Om, aku mau konsultasi om. Kenapa kamu Owen? Ini om, aku tuh udah berusaha loh ilangin kedagingan aku. Tapi kok hikmat Tuhan gak datang juga ya om? Aku bilang kasih tahu dulu, lu mau ngilangin kedagingan lu gimana? Om, aku tuh demen main game loh. Di handphone aku punya 3 game. Aku delete semua om. Aku pengen banget dapat hikmat Tuhan. Terus aku bingung, kok bisa ya anak muda 17 tahun delete semua gamenya. Terus dia bilang, aku gak mau lagi job-job WA, aku gak mau lagi pegang handphone. Aku pengen punya me time sama Tuhan. Kok bisa begitu anak 17 tahun? Terus saya ngetik kata-kata ini. Rupanya benih ilahi sudah masuk. Begitu benih ilahi masuk, dia gak selera sama sekali lihat gamenya. Dia delete semuanya sekaligus 3-3-nya. Terus kemudian dia tahu handphonenya, dia gak mau WA-WAan, gak mau main gitu-gitu lagi. Dia baca Alkitab aja. Benih ilahi. Jadi Bapak Ibu, yang kita dambakan itu jemaat kita dapat benih ilahi. Kalau enggak ada perubahan sama sekali. Kesian hidup mereka. Nah jadi Bapak Ibu, ini yang dibilang benih pemanen. Jadi kita tahulah kira-kira polanya kayak gini. Ada firman Allah datang, lalu jadi benih ilahi. Kemudian orang itu lahir dari Allah judulnya. Maka dia gak bisa berbuat dosa lagi. Nah pertanyaannya di step ini nih, kan ada step firman Allah, jadi benih ilahi. Lalu kita lahir dari Allah, lalu kita gak berdosa lagi. Pertanyaannya kita udah sampai di langkah berapa? Langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4. Hati-hati loh. Kalau kita masih banyak dosa, jangan-jangan kita gak pernah lahir dari Allah. Sebab yang lahir dari Allah tidak dapat berbuat dosa lagi. Gimana caranya dia lahir dari Allah? Benih ilahi harus ke dia. Jadi ini gawat nih. Kalau saya punya gereja, misalnya Tuhan kasih saya gereja. Lalu di gereja saya semua orang tuh bertahun-tahun gak pernah lepas dari kedagingannya. Itu jadi pertanyaan khotbah saya ini apa loh? Khotbah saya ini yang saya bagiin benih ilahi apa bukan? Kalau khotbah saya bukan benih ilahi, gak mungkin jemaat saya berubah. Tapi kalau khotbah saya benih ilahi, pasti jemaat saya stop dosa. Bukan mereka pengen stop sendiri kok. Jadi Bapak Ibu, ini bagus buat kita semuanya yang pengurus gereja nih. Nah kita udah tahu sekarang polanya seperti ini. Ada 4 step. Maka Tuhan Yesus bilang begini loh. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali gak berguna Yakob. Jadi kalau lu khotbah lu itu harus dari roh. Kalau khotbah lu dari daging, dari pikiran lu sendiri, maka khotbah itu tidak berguna. Nah Bapak Ibu lihat kata-katanya. Tuhan Yesus ngomongnya gini.
Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu Yakob adalah roh dan hidup. Jadi Yakob, kalau kamu dapat rema dari aku, maka yang kamu dapat itu roh dan hidup. Tunggu Bapak Ibu sebentar. Kita balik kalimatnya ya. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu Yakob, kalau kamu dengar dengan baik, itu akan jadi roh dan hidup. Maka jemaatmu akan kena rohnya dan hidup. Tetapi kalau perkataan itu dari dagingmu Yakob, maka jemaatmu akan daging dan mati. Benar dong, kan lawannya roh kedagingan. Manusia roh, manusia daging. Jadi kalau saya khotbah dari daging, maka yang tumbuh di jemaat saya kedagingannya. Yang tumbuh di dia adalah kematiannya. Tapi kalau saya khotbah dari perkataan Tuhan Yesus, yang tumbuh di dia, rohnya tumbuh, hidupnya tumbuh. Jadi gak bisa loh Bapak Ibu, ini keras banget. Saya tidak sedang membagikan benih ilahi. Saya sedang membagikan benih daging, benih kematian. Kalau saya khotbah dari daging. Gak bisa. Harus benih ilahi. Kalau enggak jemaat kita kesian. Yang dia dapat datang ke gereja bukan tambah kudus, tambah kedagingan. Karena pendetanya si Yakob ini, khotbahnya daging. Gak bisa. Mati ini harganya buat kita semua. Jadi Bapak Ibu kalau kita lagi konseling orang, yang kita tanya adalah kata-kata yang keluar tuh dari daging, apa dari Tuhan Yesus. Kalau kita konseling dia, perkataan kita dari Tuhan Yesus, maka dia akan roh dan hidup. Tapi kalau perkataan kita dari daging, maka dia kedagingannya akan naik dan kematiannya tambah dekat. Gak bisa jadi Bapak Ibu. Jadi kalau kita ingin orang ini, jemaat kita, orang yang kita konseling hidup, kasih dia perkataan Tuhan Yesus. Tapi kalau kita pengen dia mati, kita kasih dia perkataan daging. Pasti mati kok. Pasti mati. Kedagingannya akan meningkat. Dan dia pasti mati. Ini prinsipnya. Jadi balik lagi ke ayat kita tadi. Nah sekarang kita ingat prinsipnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang kalau kamu lagi tabur benih Yakob. Kalau kamu lagi tabur benih, ingat ya. Ada 4 macam tanah. Tanah yang pertama itu tanah yang dengar tapi gak ngerti. Ini yang paling kesian. Dia dengar firman Tuhan tapi dia gak ngerti. Entah kenapa dia gak ngerti. Dia gak ngerti. Begitu dia gak ngerti maka iblis akan mencurinya. Ini kalimat lucu loh Bapak Ibu. Benih yang ditabur di pinggir jalan adalah mereka yang mendengar firman Tuhan tapi gak ngerti, gak paham. Maka datanglah iblis dan mencuri firman itu langsung. Cepat-cepat iblis curi sebelum dia jadi benih ilahi. Iblis pintar tuh. Iblis tahu ini kalau didiemin dia gak ngerti. Lama-lama dipikir nanti dia ngerti. Kalau dia ngerti jadi benih ilahi. Gak bisa. Sebelum dia ngerti katanya. Kata iblis sebelum dia ngerti. Gue ambil cepat-cepat. Jadi Bapak Ibu kalau saya nabur saya tahu tuh. Ada beberapa gak ngerti. Kalau gak ngerti aduh sedih dah. Itu pasti diambil iblis. Dia tidak akan mengerti sepanjang hidupnya. Tidak akan jadi benih ilahi. Lalu Tuhan bilang ada tanah kedua. Tanah yang berbatu-batu. Waktu lu taburin Yakob. Dia terima gembira. Tapi dia cuma terima sebentar doang. Karena nanti kemudian datang penindasan atas ayat itu. Jadi benihnya gak bisa tumbuh. Lalu dia murtad. Malah hasilnya lebih jelek. Dia murtad. Ada tipe kedua. Yang malah jadi tumbuh kedagingannya dan melawan Tuhan. Lalu ada yang ketiga. Yang dihimpit kekhawatiran dunia dan pengen kaya. Nah ini gawat nih. Lalu saya taburin benih ilahi. Tapi dia khawatir terus. Tapi dia pengen kaya terus. Atau dia punya keinginan ini, keinginan itu gitu. Nah itu lama-lama akan bikin benihnya itu gak berbuah. Tapi yang asik yang keempat. Yang ditabur di tanah yang subur. Dia akan terima benih itu lalu berbuah 30, 60 kali, 100 kali lipat. Terus Bapak Ibu waktu saya baca ayat ini ya. Saya tanya sama Tuhan. Tuhan kalau gitu kartu mati dong. Berarti jemaat saya ini yang dengerin saya nih. Orang yang dengerin khotbah saya ada 4 macam Tuhan. 3 tipenya itu kartu mati. 1 dicuri iblis, 1 tipu daya kekayaan, punya banyak keinginan, 1 lagi Bapak ini banyak penindasan. Kesian dong Tuhan, berarti 3/4 jemaat saya. Nanti akan hilang benihnya. Ada yang 1 yang kamu lupa Yakob. Apa Tuhan? Kamu lupa pemilik tanah gak diceritain di situ. Oh iya Tuhan, di perumpamaan ini gak ada pemilik tanah Tuhan. Adanya cuma penabur sama tanah. Jadi kamu doa Yakob, minta pemilik tanah, ubah tanahnya.
Tanah bebatu bisa diubah sama pemilik tanah. Tanah penuh semak duri bisa diubah sama pemilik tanah. Tanah yang dipenuhi ini, pinggir jalan bisa diubah. Minta sama yang punya tanah, yang punya kebun, ubah. Maka semuanya bisa terima benih ilahi. Wah, saya optimis lagi. Makanya saya berdoa, Bapak Ibu, setiap kali saya berdoa, saya bilang Tuhan kasih saya Roh Kudus. Terus kasih semua teman saya yang dengar di sini Roh Kudus. Kalau enggak teman-teman kita semua enggak akan punya tanah yang subur. 3/4 dari kita pasti tanahnya jelek. Gawat ini. Jadi Bapak Ibu, soal nanam benih itu juga kita mesti hati-hati. Kita mesti perhatikan tanahnya. Minta sama yang punya tanah, ubah tanahnya dulu. Kita balik ke Yesaya 66. Tuhan bilang begini, sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru itu akan pemanen di hadapanku, demikianlah benihmu dan namamu akan pemanen. Nah kita tahu nih, benihnya maksudnya benih ilahi. Dan itu akan terjadi dari bulan ke bulan dan dari sabat ke sabat. Setiap saat akan terjadi. Semua umat manusia akan melayani di hadapanku. Oh aku bilang, oh Tuhan hati-hati loh. Ini kalimat semua umat manusia. Berarti orang jahat, orang baik, orang Kristen, orang non-Kristen. Semua umat manusia. Nggak salah nih kalimat Tuhan. Terus Tuhan bilang tidak salah. Semua umat manusia akan melayaniku di hadapanku. Aku bilang mana bisa begitu sih Tuhan. Kan yang boleh datang melayanimu cuma yang baik, yang berkenan. Kata Tuhan kamu salah Yakob. Ada 2 jenis manusia Yakob. Satu melayani Tuhan, satu memberontak. Betul. Pendapatmu benar Yakob. Tapi kamu lupa satu hal kata Tuhan. Kamu lupa bahwa semuanya sebenarnya melayaniku. Baik dia orang jahat, baik dia orang baik, semua melayaniku. Aku bilang contohnya mana Tuhan? Orang jahat melayanimu. Oh gampang contohnya kata Tuhan. Contoh yang paling gampang adalah saudara-saudaranya Yusuf. Saudaranya Yusuf itu menganiaya Yusuf dan menjual Yusuf ke Mesir. Untuk apa? Supaya Yusuf bisa jadi perdana menteri. Jadi saudara-saudara Yusuf itu memang jahat. Dan Tuhan pakai mereka untuk melayani kehendak Tuhan. Lalu siapa lagi yang kayak gitu? Tante Po. Bapak Ibu tahu Tante Po ya? Ibu Hotma tahu Tante Po? Tahu ya Tante Po? Tante Potifar. Kita kenal Tante Po. Tante Po dipakai oleh Tuhan si jahat yang penuh nafsu itu. Tante Po dipakai Tuhan untuk memasukkan Yusuf ke dalam penjara. Lalu Bapak Ibu ingat lagi sama Tante Po kita udah ingat. Saul. Saul dipakai oleh Tuhan untuk membentuk Daud. Jadi orang jahat itu semua dengan kejahatannya dipakai Tuhan melayani Tuhan. Tidak ada satu manusia pun di dunia ini Yakob tidak melayani aku. Baik dia jahat, baik dia baik, dia melayani aku. Oh betul juga Tuhan. Jangan lupa juga Om Yudi. Bapak Ibu ingat Om Yudi ya? Bang Karel? Yudas Iskariot. Bapak Ibu ingat Om Yudi, Yudas Iskariot. Itu melayani supaya Kristus bisa disalib. Jadi Bapak Ibu Tuhan ngomong benar. Semua umat manusia dari sabat ke sabat, dari bulan ke bulan. Mereka akan melayaniku. Tapi Yakob kepada yang jahat aku panggil bertobat. Nah ini yang jadi pertanyaan. Apakah mereka memberontak? Kalau mereka memberontak mereka akan jadi bangkai. Nah jadi Bapak Ibu kita bisa lihat di layar sekarang. Skemanya kayak gini. Semua orang pasti melayani Tuhan. Si baik untuk tugas baik, si jahat untuk tugas jahat. Tapi Tuhan nanya. Waktu aku kasih mereka tugas. Mereka berontak gak kepada aku? Kalau mereka berontak kepada aku. Dipanggil bertobat gak mau terutama yang jahat. Mereka akan jadi bangkai. Nah Bapak Ibu ngomongin bangkai, Bapak Ibu lihat kalimatnya. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Nah Bapak Ibu, lucu nih. Ternyata kata ulat-ulat itu salah. Kata ulat itu sebenarnya pakai kata kilmizi. Kilmizi, Kak Ciodil ingat gak kilmizi apa? Dosamu merah seperti kilmizi. Jadi kalau ngomongin kilmizi itu ngomongin dosa. Jadi di situ dosanya tidak akan mati. Di situ kilmizi tidak akan mati. Dan apinya tidak padam. Jadi ini kombinasi api sama kilmizi. Bapak Ibu ini nih. Lihat ya kombinasi api dan kilmizi. Saya bilang buat apa Tuhan api dan kilmizi. Lalu Tuhan kasih tahu begini. Bilangan 19. Bapak Ibu lihat ya. Imam itu harus mengambil 1 kayu aras. 2 hisop. 3 kilmizi. Dan haruslah dia melemparkannya ke tengah-tengah lembu muda. Alkitab kita bilang lembu betina, salah ya. Lembu muda merah
sempurna dan tidak bercela yang sedang terbakar itu. Itulah air pentahiran bagi umat. Jadi Bapak Ibu hati-hati ya. Kayu aras, hisop, kirmizi, dan lembu muda merah. Ini mesti dikombinasi dibakar. Maka hasilnya adalah air pentahiran. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Kirmizi, hisop, kayu aras, lembu muda merah yang sempurna harus dibakar bersama. Maka hasilnya adalah air pentahiran. Kalau ada orang yang najis, ada orang yang bermasalah dalam hidupnya, maka dia kena air itu, dia jadi tahir. Nah, Bapak Ibu, tapi Tuhan bilang di situ Yesaya 66 bilang, kirmizinya ada, apinya ada. Yang nggak ada, lembu muda merahnya nggak ada, kayu arasnya nggak ada, hisopnya nggak ada. Berarti tidak akan pernah jadi tahir. Selalu berdosa. Ini gawat nih. Berarti air pentahirannya tuh cuma setengah resep. Nggak jadi. Tidak akan pernah diampuni. Tidak akan pernah tahir. Jadi kalimat ini ngeri. Waktu dibilang ulat-ulat sebenarnya bukan ulat. Itu sebenarnya kirmizi Bapak Ibu. Jadi sekarang kita ngerti. Kalimat ini sepenuhnya kita ngerti. Sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru. Yang akan kujadikan itu permanen di hadapanku. Demikianlah benihmu, benih ilahi itu akan permanen. Dan namamu akan permanen. Benih Tuhan Yesus, nama Tuhan Yesus. Dan akan terjadi dari bulan ke bulan semua umat manusia melayani aku. Mereka akan keluar dan akan memandang bangkai orang yang memberontak kepadaku. Orang yang memberontak itu akan jadi bangkai dan di situ kirmizi dan api tidak akan mati. Karena nggak ada lembu muda, nggak ada kayu aras, nggak ada hisop di situ. Bapak Ibu, jadi Tuhan bilang, kamu harus melayani aku Yakob. Jangan memberontak. Kalau kamu memberontak, kamu jadi bangkai. Dan kamu akan jadi bangkai yang kirmizi dan api ada di situ. Sama bangkaimu. Nggak ada pilihan. Lalu Tuhan, waktu aku tanya, Tuhan ini nyambung kemana ya Tuhan? Terus Tuhan bilang, aku buka Alkitab acak dan Tuhan nyambung ke sini. Bapak Ibu lihat Ulangan 28. Kalau engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan, dengan sukacita, dengan motivasi yang baik, walaupun kau kelimpahan akan segala-galanya, maka engkau akan kuwajibkan melayani musuhmu. Aku akan mengirimkan musuh itu kepadamu dan engkau akan melayani musuhmu. Jadi Bapak Ibu pelan-pelan ya. Kalau saya tidak mau melayani Tuhan, maka Tuhan akan paksa saya melayani musuh saya. Kenapa saya harus melayani musuh saya? Karena musuh itu dikirim Tuhan ke saya. Tuhan yang kirim, selalu ditaruh di depan muka saya. Jadi terpaksa saya kalah, terpaksa saya melayani dia. Engkau akan melayani musuhmu itu dalam kelaparan. Dengan keadaan lapar engkau akan melayani dia. Haus engkau akan melayani dia. Telanjang tapi engkau harus layani dia. Dan dalam kekurangan segala hal. Tapi engkau kewajibkan melayani dia. Dan aku akan menaruh kuk besi pada lehermu sampai engkau musnah. Jadi Bapak Ibu ini ayat lebih mati lagi buat kita. Melayani Tuhan atau melayani musuh. Udah gitu doang. Nah Bapak Ibu di zaman ini kita punya banyak musuh. Di sini aku punya Luis. Luis, musuh kamu siapa? Dias. Kok Dias bisa jadi musuh lu? Nah, misalnya ya, Bapak Ibu nih lihat ya. Ini kalimat lucu juga. Ini Luis serius musuh lu Dias. Misalnya ya, Luis musuhan sama Dias. Dan Luis tuh berusaha menghindar dari Dias. Dia lihat Dias ada di sini, dia pengen kesana belok. Dias muncul lagi di situ. Gitu. Nggak berarti. Luis nggak mau kuliah. Dia nggak mau kuliah karena dia akan ketemu Dias misalkan. Lalu dia nggak kuliah. Pas dia nggak kuliah di rumahnya ada Dias. Gitu. Bapak Ibu, tapi jangan salah paham nih. Yang namanya musuh dalam hidup nih banyak. Yang pertama musuh kita yang paling hebat adalah kemiskinan. Ekonomi. Sejujurnya begitu. Jadi musuh kita ada kemiskinan, ada kecanduan, ada penyakit, ada macam-macam. Dan Tuhan akan membiarkan kita melayani kemiskinan kita. Tuhan, kita paling takut sama miskin. Kita paling benci sama kemiskinan. Saya kecil miskin Bapak Ibu, makan nasi sama garam. Saya anak pendeta. Dan saya benci makan nasi sama garam lagi. Tapi karena saya gak mau melayani Tuhan, maka Tuhan akan menghadapkan kemiskinan ke saya. Dimanapun saya ada. Ini ngeri loh Bapak Ibu. Kalau saya takut penyakit ya,
Saya takut kanker, saya takut kenapa? Pokoknya saya trauma sama penyakit. Dan Tuhan akan terus mendatangkan penyakit ke hidup saya. Karena saya tidak mau melayani Tuhan. Jadi Bapak Ibu ini gak ada pilihan buat kita. Pilihan kita cuma melayani Tuhan atau kita melayani musuh. Dan musuh kita itu bisa penyakit, bisa kemiskinan, bisa kecanduan, bisa dosa. Kita akan terus melayani musuh. Kalau kita pengen kabur dari musuh itu, Tuhan hadepin lagi ke musuhnya. Bapak Ibu saya cerita ini sedih loh. Karena saya lihat orang yang dihadapin Tuhan sama kemiskinan gak berhenti-berhenti. Lalu sekalinya dia mulai kaya, dia ketipu. Istrinya cerita ke saya, kok laki gue bawa ketipu lagi. Hah? Ci, ketipu lagi Ci? Kan baru 3 minggu lalu ketipu. Iya kok, 3 minggu lalu dia ketipu 250.000 US. 3,6 M. Sekarang ketipunya berapa Ci? 100.000 US ya kok. Dan itu semua uang warisan mamanya. Jadi uang warisan mamanya ludes di tangan dia. Kemiskinan datang terus. Kenapa? Tuhan yang kirim. Jadi pertanyaan kita hari ini cuma 2 kita punya pilihan. Kita melayani Tuhan atau kita melayani musuh. Bapak Ibu, ini gawat. Ayatnya bilangnya gini. Engkau harus melayani Tuhan dengan sukacita dan dengan motivasi baik. Nah ini Bapak Ibu kalimatnya bagus ya. Jadi kata Tuhan ini bukan segera menjadi hamba kepadaku. Bapak Ibu kita baca lagi ya Ulangan 28. Karena engkau tidak mau menjadi hamba ke Tuhan Allahmu dengan sukacita dan motivasi baik. Nah motivasi baik ini bahaya. Karena kata baiknya itu sebenarnya pakai kata sempurna. Nah yang tahu standar baiknya berarti cuman Tuhan. Jadi tiap kali kita melayani Tuhan, saya khotbah di sini bisa banyak motivasi loh. Bisa motivasinya ya. Bisa motivasinya saya dapat nama. Bisa motivasinya saya tertampang di YouTube. Atau bisa motivasinya saya kelihatan khotbah di mana-mana. Bisa macam-macam. Kalau Tuhan bilang, kalau lu melayani gua kok tidak dengan sukacita dan dengan motivasi yang sempurna di hadapanku, maka gua akan bikin lu melayani musuh lu. Tuhan kasih syarat. Jadi kita melayani Tuhan tuh harus joy, sukacita, dan kemudian motivasinya tuh sempurna di hadapan Tuhan. Motivasinya salah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita gak mau jadi hamba Tuhan, kita tahu ada 2 konsekuensinya. Yang pertama kita dipaksa melayani musuh kita. Yang kedua kita dikasih kuk besi sampai musnah. Tapi kalau kita mau jadi hamba Tuhan, maka kita akan hidup permanen di hadapannya. Dan itu penting ya. Kalau saya hidup permanen di hadapannya berarti saya tidak akan pernah mengalami musuh menyerang. Tidak pernah mengalami juga hidup susah. Saya pasti berlimpah kok. Kalau saya hidup di hadapannya. Tuhan cuma janjiin kamu akan hidup di hadapanku. Kalau kamu melayani aku. Dan janji itu gede banget. Bapak Ibu, kita udah tahu polanya sekarang. Yesaya 66 itu. Jadi cuma ada 2 pilihan di tahun 2025. Kita melayani Tuhan atau kita melayani musuh kita. Nggak mau jadi hamba Tuhan. Puji Tuhan, saya bersama pengurus-pengurus gereja ini saya senang. Karena hari ini Tuhan kasih tahu kita, tahun ini pasti kita hidup di hadapan Tuhan. Sudah jelas kita tidak mau memutuskan. Kita nggak mau nggak ngelayani Tuhan. Aku lihat Kak Odilia ini ya, Ci Odilia. Kita ngobrol nggak banyak sih. Ci Odilia ini ternyata punya banyak teman sama aku punya teman di KPIB Philadelphia ya Ci ya. Kita banyak teman di sana berdua. Nah, aku lihat dia melayani ya. Berapa ibadah tiap hari Minggu? 3 ibadah. Pernah ngeluh gak? Andai kata ngeluh juga langsung diredamkan. Tidak boleh. Odilia, kamu tidak boleh ngeluh. Dalam hati langsung ngomong gitu kan? Iya Bapak Ibu. Lalu untuk apa kakak melayani di sini? Jelas bukan buat cian. Iya kan? Untuk apa kak? Karena kakak tahu kakak hamba Tuhan. Dan Bapak Ibu percayalah. Ayo kita terus jalanin. Pak Pendeta, jadi tahun ini tetap 3 ibadah? Walaupun sepi kayak gini? Kita gak mundur Pak. Kita maju terus. Karena kita melayani Dia. Dan kita tidak pernah hidup melayani musuh. Karena kita mau jadi hamba Tuhan. Walaupun gak ada uang. Walaupun gak ada apa. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Jadi Bapak Ibu, tahun ini akan jadi tahun yang baik buat kita. Pasti baik. Karena kita tidak akan melayani
musuh. Tapi tahun ini kita akan melihat orang yang tidak mau jadi hamba Tuhan akan melayani musuh mereka. Mereka takut kemiskinan, mereka akan layani kemiskinan. Mereka takut penyakit, mereka akan layani penyakit. Yuk kita tutup dalam doa. Bapak Ibu silakan berdoa sama Tuhan sendiri. Minta dikuatkan motivasinya melayani Tuhan tahun ini. Silakan, masing-masing silakan berdoa. Bapak hamba mengucap syukur Tuhan karena kami semua boleh melayani-Mu. Terima kasih karena kami diingatkan bahwa melayani-Mu pasti tidak sia-sia dan kami tidak akan melayani musuh kami. Makasih ya Bapak. Tolong kasih hati teman-teman hamba di sini semuanya dikuatkan Bapak sehingga kami tidak pernah mundur dari melayani-Mu. Melayani sesuai kehendak-Mu. Oh ya Bapak, satu lagi. Kami minta joy-nya Tuhan, karena kami nggak bisa punya joy. Lalu kami minta juga hikmat untuk tahu apa yang baik, apa yang sempurna di hadapan-Mu. Sehingga pelayanan kami tidak salah. Terima kasih Bapak, karena doa ini Bapak dengar dan kabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.